Halo adik-adik kelas 8, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran matematika. Nah, jadi yang mau kita bahas di sini adalah tentang prisma dan limas, di mana ini merupakan lanjutan daripada kubus dan balok. Nah, kita mulai dulu dari prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen, artinya sama dan sebangun, dan saling sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar dan berbentuk segi empat. Nah, jadi dari pengertiannya ini sedikit membingungkan ya karena terlalu panjang. Kita lihat aja langsung di sini contohnya. Nah, jadi bentuk prisma itu adalah seperti ini. Ada prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi empat juga yang ini, kemudian prisma pentagonal atau segi lima, kemudian prisma heksagonal atau segi enam. Nama prisma diambil dari bentuk alas atau bentuk tutupnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kenapa ini prisma segitiga? Karena alasnya dan tutupnya di sini berbentuk segitiga. Nah, itulah yang kita katakan tadi di sini, dua bidang yang berhadapan yang kongruen, artinya sama dan sebangun. Kemudian, sisi-sisi yang lain itu yang berpotongan katanya berbentuk segi empat. Nah, bisa kita lihat di sini, ini bangunnya ini ada tiga ya. Nah, menghubungkan antara alas dan tutup ini. Nah, kenapa berpotongan? Karena kalau kita panjangkan, misalnya ini kita panjangkan, ini juga kita panjangkan, dan yang ini juga kita panjangkan, maka mereka akan saling berpotongan di titik-titik ini. Oke, nah inilah pengertian daripada prisma dan contohnya. Nah, gimana dengan jaring-jaringnya? Bisa kita lihat di sini. Nah, sebelum ke jaring-jaring ini, bisa langsung kita rumuskan saja sifat-sifat daripada prisma. Oke, nah jadi seperti ini. Nah, untuk semua prisma, kita katakan di sini prisma segi n, di mana n-nya ini adalah bentuk alas atau tutupnya. Nah, kalau nanti di sini alasnya segitiga, berarti prisma segitiga dan n-nya adalah 3. Nah, sifatnya mempunyai yang pertama, jumlah sisi sama dengan n tambah 2, kemudian titik sudutnya nanti 2n, kemudian rusuknya, banyak rusuk di sini maksudnya, 3n, diagonal ruang n dikali n dikurang 3, dan di sini kita tegaskan lagi bidang tegaknya berbentuk segi empat. Oke, langsung kita lihat contohnya di sini ada prisma segitiga. Nah, kalau ini kita bongkar, maka akan kita dapatkan gambaran seperti ini. Ini kita bongkar, kemudian, nah ini ya. Nah, dari sini segitiga prisma segitiga ini, maka bisa kita buatkan di sini jumlah sisinya ada berapa? Nah, yang pertama sisinya ada 5 sesuai dengan rumus yang di sini. N tambah 2 berarti karena segitiga, maka n-nya 3 tambah 2 jadi 5. Nah, di mana sisi-sisi itu semua? Nah, bisa kita nomori di sini. 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian yang kedua adalah titik sudut. Nah, kalau titik sudut adalah 6 ya, 2 kali 3 dan 6. Di mana dia titik sudutnya? Boleh kita buat di sini, kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kemudian rusuknya di sini 3 kali n, 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, yang mana itu? Nah, bisa kita lihat di sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 3 di bawah, 3 di atas, kemudian 3 lagi menghubungkan antara atas dan bawah ini, alas dan tinggi ya. Ini kita lihat ada 9. Kemudian lagi diagonalnya. Nah, jadi kalau menurut rumusnya ini, diagonalnya berarti 3 kali 3, 3 kurang 3 itu 0, berarti dikali 3 lagi, pasti 0 dong. Nah, di sini diagonalnya, untuk diagonal ruang itu sama dengan 0. Karena kalaupun kita tarik garis, misalnya di sini, ini kita tarik ke sini. Nah, ini bukan diagonal ruang, tapi diagonal bidang. Nah, sama juga misalnya ini kita tarik ke sini, ke bawah sini. Nah, masih tetap diagonal bidang. Oke, nah jadi untuk diagonal ruang daripada prisma segitiga kita peroleh 0. Nah, jadi itulah sifat-sifat daripada prisma. Nah, jadi ingat lagi di sini bahwa n-nya ini harus sesuai dengan alas atau tutupnya. Nah, kalau nanti segi 4 berarti masukkan saja nilai-nilainya di sifat-sifatnya nih. Nah, kemudian kita lihat lagi yang kedua adalah limas. Oke, limas kita artikan adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang sebagai alas dan beberapa buah bidang yang berbentuk segitiga sebagai bidang tegak yang bertemu pada satu titik puncak. Oke, nah bisa kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini ada 5 segitiga. Nah, kenapa 5 segitiga? Karena kita katakan di sini alasnya juga berbentuk segitiga. Nah, di sini ada kan bidang yang beberapa buah bidang yang berbentuk segitiga sebagai bidang tegak. Nah, jadi bidang tegaknya di sini semua segitiga juga. Nah, ini bukan alasan karena ini 5 segitiga.
Nah, untuk semuanya juga, misalnya kalau kita lihat di sini ada 5 segi 4, ini alasnya segi 4. Nah, tapi bidang tegaknya adalah segitiga juga dan bertemu di satu titik puncak ini ya. Nah, demikian juga segi 5 karena alasnya di sini berbentuk segi 5, sisi tegaknya tetap segitiga, dan juga segi 6. Ini alasnya segi 6 dan sisi tegaknya adalah tetap segitiga. Oke. Nah, kita lihat dulu jaring-jaring dan sifat-sifat limas. Nah, limas ciri-cirinya bisa kita buat seperti ini. Untuk segi n mempunyai jumlah sisi nanti n tambah 1, titik sudut n tambah 1 juga, jumlah rusuk 2 kali n, dan bidang tegaknya tetap segitiga. Nah, sebagai contoh kita lihat dulu di sini jaring-jaring limas segi 4. Nah, kalau ini kita bongkar maka akan kita peroleh jadi seperti ini. Ya, nah di mana di sini kan alasnya ini tadi A, B, C, D, dan tingginya itu adalah atau puncaknya adalah E di sini. Nah, ini kita bongkar ya. Nah, jadi langsung di sini banyaknya sisinya bisa kita buat di sini adalah 5. Nah, berarti ada ini segi 4 ditambah 1 sesuai dengan rumus ini dapat kita 5. Di mana yang 5 itu bisa kita lihat di sini gambarnya. Ini ada bidang 1 alas, kemudian 2, 3, 4 ada bidang tegaknya sebanyak 4 berbentuk segitiga. Kemudian titik sudut n tambah 1 berarti 4 tambah 1 dapat kita jadi 5 juga. Titik sudutnya itu bisa kita lihat di gambar ini. Ini sudut A, titik sudut B, titik sudut C, D, kemudian di sini satu lagi adalah titik sudut yang E sebagai puncak. Kemudian rusuk 2 kali N. Nah, ini bisa kita buat di sini 2 kali 8, 2 kali 4 sama dengan 8 tentunya. Nah, di sini bisa kita hitung ini ada AB, kemudian BC, CD, dan DA, dan ada 4 lagi di sini. Semuanya bersimpul atau berjumpa di titik ininya. Berarti ada AE, BE, CE, dan DE. Oke, kemudian bidang tegaknya selalu segitiga. Nah, untuk contoh soal bisa kita lihat dulu yang pertama, yaitu diketahui prisma segi 12. Jika banyak rusuknya dinyatakan dengan K, banyak sisinya dinyatakan dengan L, dan banyak titik sudutnya dinyatakan dengan M, maka nilai K dikurang L tambah M adalah. Nah, jadi kalau soal seperti ini kita perlu ingat lagi rumus yang tadi ya. Nah, ini kalau kita gambar terlalu lama. Nah, jadi rumusnya yang ini. Ya, nah jadi ini rumusnya tadi. Nah, kita cari dulu nilai K-nya, di mana di sini nilai K itu adalah banyaknya rusuk. Nah, jadi kalau banyak rusuk adalah itu 3 kali N. Nah, berarti boleh saja langsung kita buat di sini bahwa banyak rusuk atau K itu sama dengan 3 dikali N. Nah, N-nya di sini kan dia berbentuk segi 12, berarti N-nya sama dengan 12. Nah, maka dapat kita jadi 3 dikali 12. Oke, maka sama dengan 36. Nah, kemudian yang berikut kita cari nilai L. Nah, L ini kan sisinya. Nah, berarti sisi itu kan sama aja dengan 2N ditambah 2. Nah, berarti L atau sisi, ini kita buat L sama dengan N ditambah dengan 2, maka sama dengan 12 ditambah dengan 2. Maka dapat kita jadi 14. Nah, kemudian kita cari nilai M-nya. Nah, di mana di sini nilai M itu adalah titik sudut, berarti titik sudut itu dirumuskan dengan 2 kali N. Maka boleh saja kita buat di sini berarti titik sudut M itu sama dengan 2 dikali N. Berarti sama dengan 2 dikali 12, maka sama dengan 24. Oke, nah jadi terakhir kita hitung saja persamaannya, yaitu K dikurang L ditambah dengan M. Maka kita buatkan di sini K dikurang L ditambah dengan M. Maka ini sama aja dengan K-nya tadi udah dapat kita jadi 36. Sorry, ini 36. Oke, ini 36. Maka ditambah dengan dikurang dengan 14, kemudian ditambah dengan 24. Oke, nah jadi kalau ini kita hitung, ini ke sini kayaknya jadi 10, maka ditambahkan saja dengan 36, maka dapat kita jadi 46. Nah, jadi jawaban kita adalah yang dodol. Oke, contoh soal yang kedua. Sebuah kandang hewan berbentuk prisma segi 6 beraturan dengan panjang rusuk alas 30 cm dan tinggi prisma 40 cm. Kerangka kandang dibuat dari aluminium. Panjang minimum aluminium yang diperlukan untuk membuat 5 kandang adalah. Nah, jadi yang diketahui di soal di sini
bahwa panjang rusuk alas itu 30. Nih kita buat jadi 30 cm. Kemudian tingginya berarti ini 40 cm. Nah, yang ditanya berapa panjang minimum aluminium atau bahan yang kita perlukan. Nah, jadi di sini kalau kita hitung banyak rusuknya ini untuk prisma itu kan 3 kali N. Nah, N-nya di sini adalah 6, berarti banyak rusuknya di sini ada 18. Nah, di mana ada 12 rusuk di sini yang sama. Nah, sebelum kita buat 12 rusuk, kita hitung dulu sebenarnya berapa panjang minimum yang kita perlukan untuk satu, karena yang diminta di soal adalah untuk 5 ya. Nah, jadi kalau untuk satu kandang dulu ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat di sini 30 cm ini ada 12 seperti ini. Nah, ini 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi ada 6 rusuk di bawah yang 30 cm, dan di sini juga di atas ada 6 juga ya, karena kan ini pasti sama. Jadi ada 12 yang 30 cm yang kita perlukan. Ini kali 30, kemudian yang 40 ini kan ini pasti sama sisi tegaknya ya. Ini yang tegak ini semua sama, ada sebanyak 6. Berarti ini kita buat di sini tambah 6 dikali dengan 40 ya. Oke, nah jadi ini kita kalikan saja. Ini berarti 360 cm ya tentunya ya. Sorry, ini 360. Oke, nah ini kemudian ditambah dengan ini kita kalikan jadi 240. Nah, ini kita jumlahkan menjadi 600. Oke, ini jadi 600 cm. Nah, inilah panjang bahan minimum yang kita perlukan untuk satu kandang. Nah, pertanyaannya di soal yaitu untuk 5 kandang. Berarti untuk 5 kandang tinggal kita kali 5 sebenarnya. Untuk 5 kandang. Oke. Nah, berarti kita buatkan saja di sini jadi 5 dikali 600 cm. Oke, maka ini akan sama dengan 3000 ya. Oke, 3000 cm. Nah, atau sama aja dengan 30 meter ya, karena dibagi 100. Nah, jadi jawaban kita di sini adalah yang D. Nah, itulah contoh soalnya. Oke, contoh yang ketiga ini kita lihat sebuah 5 segi 4 beraturan dengan panjang rusuk alas 60 cm dan panjang sisi miring pada bidang tegaknya 80 cm. Kerangka limas dibuat dari besi. Panjang minimum besi yang diperlukan untuk membuat tempat limas tersebut. Nah, jadi ini mirip dengan soal yang sebelumnya. Oke, nah jadi kita buat dulu apa yang diketahui di soal. Dalam gambar ini berarti ini ada 60 cm, kemudian ini tadi sisi miring pada bidang tegaknya, ini maksudnya yang ini ya, yang miring ini adalah 80 cm. Nah, jadi kita cari dulu untuk yang satu dulu sebelum keempat ini. Nah, jadi kalau untuk satu limas berarti kita buat aja di sini, satu limas itu dia membutuhkan berapa banyak. Nah, di sini ada rusuknya ini ada 4 yang sama, yaitu yang di bawah ini ada 60, 4 dikali 60, kemudian lagi yang 80 ada juga 4, dan yang ini miring semua. Ini kita buat jadi 4 dikali 80 ya, kali 80. Oke, langsung kalikan saja, ini dapat kita jadi 240, kemudian ditambah dengan 320. Oke, jumlahkan saja, berarti dapat kita di sini jadi 560 cm. Nah, jadi ini untuk satu limas ya, yang diminta adalah 4 limas. Berarti kalau untuk 4 limas ini kita buat di sini 4 limas jadinya 4 dikalikan saja dengan 560. Oke, ini kita kalikan 4 dikali 0 itu 0, kemudian 4 dikali 6 itu 24, 2 simpan 2, 20 ditambah 2 berarti 22. Nah, jadi 2240 cm, atau boleh kita buat menjadi
22,4 meter ya, kita bagi 100. Nah, jadi demikianlah penjelasan untuk prisma dan limas untuk pertemuan kali ini ya. Sekian dan terima kasih, tolong diulang-ulang biar lebih ngerti dan lebih paham lagi. Oke.